Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Listiana Ika Rahmawati, kelompok 21 Praktikum Manajemen Pastura. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan mini project acara 1 uji viabilitas biji. Baik, untuk yang pertama, pengertian dari viabilitas biji itu sendiri merupakan kemampuan biji untuk tumbuh pada waktu dan lingkungan yang sesuai. Menurut Ridho, viabilitas benih itu dapat diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh menjadi kecambah normal. Untuk perhitungan viabilitas biji dapat dilakukan dengan menghitung presentase viabilitas yang ditunjukkan oleh rumus yang berada di PPT. Dan presentase viabilitas itu merupakan kemampuan biji untuk menggandakan perkecambahan dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah biji yang ditanam dinyatakan dalam persentase. Nah, untuk tujuan mini project itu sendiri ialah untuk mengetahui viabilitas biji tanaman jagung Zea mays. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat, yaitu ada botol semprot, kapas, kertas, alat tulis, penggaris, dan kamera. Untuk bahan yang digunakan pada praktikum uji viabilitas adalah 15 biji Zea mays dan air hangat. Untuk metode, yang pertama ada metode kontrol, di mana pelakuan kontrol ini dilakukan dengan biji tidak diberi perlakuan apa-apa, hanya ditaruh di media tanam dan disiram secara berkala selama 2 minggu. Untuk yang kedua, ada pelakuan direndam dengan air biasa selama 12 jam. Pelakuan ini dilakukan dengan merendam biji Zea mays selama 12 jam. Dan setelah direndam, kemudian biji Zea mays ditaruh di media tanam. Untuk perlakuan yang ketiga, yaitu direndam dengan air dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, perlakuan ini dilakukan dengan cara merebus biji Zea mays dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Setelah itu, biji bisa dipindahkan ke media tanam, kemudian disiram secara berkala selama 2 minggu. Untuk yang selanjutnya, yaitu kegiatan praktikum, di mana kegiatan praktikum yang pertama itu persiapan media. Persiapan media tanam dilaksanakan di kos dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti biji Zea mays dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu germinasi biji kontrol, di mana germinasi biji kontrol ini dilakukan dengan tidak memberi perlakuan kepada biji Zea mays. Hal ini bertujuan agar biji kontrol dapat dijadikan sebagai acuan praktikum. Untuk yang ketiga ada germinasi biji yang direndam dengan air biasa selama 12 jam. Nah, pelakuan ini dapat dilakukan dengan germinasi biji direndam menggunakan air biasa selama 12 jam yang bertujuan untuk mengaktifkan biji Zea mays yang bersifat dorman. Kemudian ada germinasi biji yang direndam dalam air bersuhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan germinasi biji Zea mays setelah skarifikasi dengan suhu awal 100 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, metode yang sama seperti yang dilakukan oleh Hutasoid, yaitu biji ini direndam dengan air yang suhu awalnya 100 derajat Celcius selama 12 jam. Untuk yang selanjutnya ada peletakan dan penyiraman. Nah, peletakan media tanaman ini diletakkan di tempat terang. Untuk peletakan ini dapat mempengaruhi ketika peletakannya ditaruh di tempat terang, maka akan menyebabkan pertumbuhan normal, warna daun hijau, dan batang lebih tebal. Sedangkan peletakan di tempat yang gelap akan menyebabkan pertumbuhan tidak normal, berwarna kuning, dan batang lebih mudah untuk lepas. Nah, penyiraman dilakukan secara berkala untuk menyediakan air bagi biji agar dapat melakukan germinasi. Untuk penyiraman rutin dan berkala itu bisa menghasilkan atau menyebabkan germinasi itu berhasil. Sedangkan ketika tanpa penyiraman, maka germinasi itu akan gagal. Tahap selanjutnya yaitu pengukuran dan pencatatan. Pengukuran ini dilakukan setiap 7 hari dan berakhir pada hari ke-14. Setiap kali melakukan pengukuran,
datanya dicatat. Berikut hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan, di mana untuk kontrol jumlah biji yang tumbuh sebanyak 4 dan jumlah biji yang mati 1. Untuk persen viabilitasnya sebesar 80%. Dan untuk perlakuan air biasa, jumlah yang biji yang tumbuh yaitu 2, untuk biji yang mati berjumlah 3, dan persen viabilitasnya sebanyak 40%. Untuk perlakuan suhu awal 100 derajat Celcius, untuk biji yang tumbuh 0 atau tidak ada, dan jumlah biji yang mati juga berjumlah 0 atau tidak ada, sehingga persen viabilitasnya sebesar 0%. Untuk pembahasannya, berdasarkan data di atas, viabilitas kontrol sebesar 80%, dan air biasa memiliki persentase viabilitas 40%, serta suhu awal 100 derajat Celcius memiliki persentase viabilitas 0%. Besar kecilnya nilai persen viabilitas ini bergantung pada beberapa faktor, di antaranya faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yaitu ada gen dan kadar air. Untuk eksternal, yaitu ada suhu, kelembapan, dan mikroorganisme. Berikut merupakan hasil pertumbuhan tanaman siamais untuk rata-rata pertumbuhan per bijinya. Berdasarkan tabel di atas, rata tinggi tanaman yang tumbuh paling tinggi diperoleh oleh perlakuan kontrol dengan rata tinggi sekitar 1,58 cm, yang disusul oleh perlakuan air biasa dengan tinggi rata akhir 0,06 cm, dan terakhir perlakuan pemanasan suhu 100 derajat Celcius dengan tinggi akhir 0 cm. Nah, perbedaan tinggi tanaman ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal yang dipengaruhi oleh gen dan hormon, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang dipengaruhi oleh nutrisi, cahaya, kelembapan, dan media tanam. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa klarifikasi metode kontrol menghasilkan viabilitas tertinggi, dan metode perendaman air 100 derajat Celcius selama 12 jam menghasilkan viabilitas paling rendah. Berikut daftar pustaka sebagai acuan untuk praktikum. Berikut saya lampirkan perhitungan viabilitas per perlakuan. Dan berikut video hasil dokumentasi praktikum viabilitas. Baik, kita siapkan media tanam yang sudah diberi air, kemudian kita memasukkan biji sesuai perlakuan. Kemudian pada hari ke-7 kita bisa mulai mengukur tinggi tanaman dan jumlah biji yang hidup serta yang mati. Kemudian hasil dari perhitungan dicatat dalam tabel. Kemudian berikut merupakan hasil pengukuran dari minggu ke-14. Di mana pada perlakuan kontrol, tanaman jagung ini bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Baik, sekian hasil laporan uji viabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.